Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Sultan Mandiangin dan istri mendapatkan Sabrina yang terbaring di tempat tidur dengan napas terengah-engah seperti orang dikejar setan. Dadanya turun naik dengan kencang. "Ada apa, Sabrina?" tanya pamannya. "Babi itu, ia tadi kemari," jawab Sabrina dengan suara tidak normal. "Babi mana? Kau mimpi dikejar babi?" "Tidak, babi itu kemari tadi." Mandiangin memandang istrinya yang juga memandang dia, dan keduanya berpikir bahwa kemenakan mereka bermimpi buruk atau kena kiriman orang. Sultan Mandiangin walaupun punya pendidikan cukup, tergolong orang yang percaya akan kekuatan guna-guna atau ilmu hitam. Gadis secantik Sabrina selalu menolak lamaran, bisa saja dibalas laki-laki yang sakit hati dengan jalan mengguna-gunainya. "Kau benar-benar tidak bermimpi, Sabrina?" tanya makciknya. "Tidak, babi itu datang kemari. Aku tidak keliru. Mana pula ada babi masuk kamar. Tetapi babi ini tadi datang, Tante. Sabrina telah pernah melihatnya." Sultan Mandiangin dan istrinya jadi tambah heran. "Babi apa yang kau lihat?" "Babi hutan, penjelmaan manusia yang sudah mati. Dia ganas, sudah membunuh seorang wanita dengan anaknya." Mendengar ini, ketidakpercayaan Sultan Mandiangin dan istrinya kian besar, tetapi di samping itu mereka juga merasa heran. Apakah sebenarnya yang sedang atau telah terjadi? "Babi ini benar-benar ada, Paman," kata Sabrina yang sejak dulu memanggilnya dengan Paman, sementara makciknya sudah terbiasa disebutnya dengan Tante. "Di mana kau melihatnya?" "Entah di mana, pendeknya di waktu menjelang subuh." "Kau tak tahu di mana kau melihatnya? Bukankah itu aneh? Aku tak tahu nama tempatnya, tetapi aku jelas melihatnya. Bahkan aku sudah mau diterkam untuk..." Sabrina tidak meneruskan, sehingga menimbulkan tanda tanya pula di samping keheranan kedua suami istri itu. "Untuk apa, Sabrina? Mengapa kau tidak menyudahi kalimatmu?" tanya Sultan Mandiangin. "Dia mau memperkosa aku," terang-terang dikatakannya. Dimintanya supaya aku menyerah saja. Tentu saja Sultan Mandiangin dan istrinya kian heran. Kini keheranan lebih besar dari rasa tidak percaya. Mau percaya juga sukar karena Sabrina bertemu dengan babi itu menjelang subuh tanpa tahu di mana bertemunya. Tidak masuk akal. Tetapi Sabrina menceritakannya begitu terperinci dan sungguh-sungguh. "Kau tidak berkhayal?" tanya Sultan Mandiangin sekali lagi untuk meyakinkan dirinya. "Tidak, Paman, sumpah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan bersumpah. Terlalu banyak orang mengucapkan sumpah di negara kita ini. Sumpahku bukan sumpah main-main. Biar terkutuk kalau aku bohong." Jikalau begitu, tentu Sabrina berkata benar, pikir paman dan tantenya. Tetapi mengapa dia tidak tahu di mana ia bertemu dengan babi itu? Dan mengapa ia bertemu di waktu menjelang subuh? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati suami istri itu. Sabrina mengerti. Paman dan tante tentu heran sekali. Pada suatu hari kelak akan kuceritakan atau akan terbuka juga. Apanya yang terbuka? Kau bicara penuh misteri. Memang semua ini rentetan dari peristiwa-peristiwa yang amat misterius, penuh kabut rahasia, sukar masuk akal. Tetapi toh sesungguhnya benar-benar terjadi. Kau melihat babi itu tadi di sini? Tidak. Tetapi dia ada di dalam kamar ini tadi. Kudengar dengkur dan kemudian kata-katanya dengan amat jelas. Apa katanya? Katanya, Sabrina menghina dia dan menyukai orang lain. Benarkah itu? Benar. Setidak-tidaknya ia menganggap aku menghina karena tak sudi mengikuti ajakannya. Babi itu bicara dan mengajakmu? Ya. Tadi kuterangkan bahwa ia berasal dari manusia yang telah mati menjadi babi hutan karena dikutuk oleh sumpahnya. Siapa namanya tatkala masih hidup? Ki Ampuh. Apa? Ki Ampuh? Kau tidak keliru? Dia seorang dukun dan ahli onistik yang sangat terkenal, kata Sultan Mandiangin. Nama Ki Ampuh memang sampai juga ke telinga Sultan Mandiangin, begitu juga ketenarannya. Tetapi ia tidak mengetahui kapan dia meninggal, pun tidak mengetahui petualangannya ke Banten dan ke Sumatera. Juga tidak diketahuinya permusuhan antara Ki Ampuh dengan manusia harimau. Hal itu memang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin Sabrina tidak tahu kerjanya dulu, tetapi ia sudah mati dan jadi babi, dan dialah yang hendak menyerang dan memperkosa diriku. Tetapi bagaimana maka kau sampai bertemu dengannya? Tanya istri Sultan Mandiangin. Ia dan suaminya jadi sangat tertarik dengan kisah penuh rahasia itu. Itulah yang belum saatnya aku ceritakan sekarang. Mengapa dia hendak menyerang dan memperkosa dirimu, Sabrina? Belum dapat kuceritakan, Paman.
kau berhasil terhadap paman dan tantemu. Sabrina tidak menyahut. Ia merasa bahwa paman dan tantenya merasa tersinggung karena ia tidak mau menceritakan kejadian itu dengan selengkapnya. Tiba-tiba terdengar suara lantang di dalam kamar itu. Pada suatu saat kau akan menurutkan keinginanku, perempuan sombong. Rasa heran Sultan Mandiangin dan istrinya mendadak sontak berubah menjadi rasa takut. Tante Sabrina bukan hanya menjadi pucat, tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Suara itu begitu dekat, pasti di dalam kamar itu juga. Tetapi yang punya suara tidak kelihatan. Paman gadis itu membaca beberapa mantra untuk menolak apa yang dianggapnya hantu atau setan. Tetapi ia pun jadi takut dan malu karena suara tadi kini dengan lantang berkata, "Tak usahlah bersusah payah membaca-baca. Aku tidak dapat kau tolak dengan segala mantramu itu. Pada suatu hari kau akan jadi mertuaku. Kau sudah tahu aku siapa. Dulu kau pun pernah mengagumi kehebatanku. Aku Ki Ampuh, yang oleh keponakanmu dihina sebagai babi hutan." Suara itu diiringi oleh tawa panjang bernada mengejek. Sabrina memandang pamannya. Begitu pula istri Sultan Mandiangin. Kini suami istri itu tidak bisa lain dari percaya meskipun mereka belum melihat adanya babi hutan di dalam kamar itu. "Apa yang harus kita perbuat, Rini?" tanya Sultan Mandiangin kepada istrinya yang bernama Marini dan berasal dari kota Cianjur yang konon banyak melahirkan gadis-gadis cantik. Meskipun sudah setengah baya, wanita yang Tante Sabrina ini memang kelihatan masih cantik. Umurnya sekitar 40, tetapi bagaikan baru 28 saja. Padahal sudah melahirkan 6 orang anak. Yang tertua sudah berusia 21 tahun. Marini tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dalam kegugupan dan takut, orang selalu tak tahu apa yang harus diperbuat. Bahkan kadang-kadang menghindar pun tak kuasa. Seperti menyerah saja pada kekuatan dan kekuasaan yang menyebabkan rasa takut itu. "Apa yang sebaiknya kita lakukan, Sabrina?" tanya Sultan Mandiangin kepada kemenakannya. "Menanti saat ia menampakkan diri," kata Sabrina. "Lalu?" tanya Sultan Mandiangin yang sudah seperti jadi bodoh. Sultan Mandiangin yang tadi begitu tidak percaya pada cerita Sabrina. "Lalu kita lawan," kata Sabrina meskipun ia sudah mengetahui betapa hebat manusia babi hutan itu. Mungkin ia lantas saja menjawab begitu karena mengandalkan bantuan ayah Erwin yang nampaknya amat sakti itu. "Sabrina, jangan berkata begitu," kata Sultan Mandiangin takut. "Orang halus sangat marah pada orang yang takabur. Maafkan kami, Pak Ki Ampuh," katanya pula. "Bagus," jawab suara yang tak mau menampakkan diri itu. "Itu namanya tahu diri. Aku ini tak terlawan oleh kalian, bahkan oleh semua manusia yang ada di sekitar sini." Sultan Mandiangin, aku mau keponakanmu yang cantik ini. Kau tidak keberatan bukan?" Sultan Mandiangin tidak menjawab meskipun ia takut pada suara itu, tetapi ia masih merasa malu pada istri dan kemenakannya untuk mengatakan setuju. "Oh, dia masih punya rasa malu. Lumayan juga orang ini," jawab Sultan Mandiangin. Perintah suara tadi kini menghardik. Sultan Mandiangin tetap tidak menjawab. Dia takut memang, tetapi tidak mau menyerah pada kesombongan. Bagaimanapun orang dari Kerinci ini masih punya harga diri. Ia bukan cindaku seperti saudaranya Sultan Rimbo Gadang, dan ia tidak punya ilmu tinggi untuk menghadapi makhluk yang menjelma dari manusia yang telah mati. Harga diri, modal utama dari manusia yang sebenarnya manusia itulah yang membuat ia membangkang terhadap perintah Ki Ampuh. "Kau memaksa aku menjawab, iblis. Aku tidak akan menyerahkan anakku kepadamu. Sudah jelas bagimu?" kata Sultan Mandiangin dengan suara gemetar menahan geram. Bila mana terdesak dan amat tertekan, orang paling takut sekalipun akan menjadi marah dan bersedia menerima apa saja risikonya. "Oh, begini kau manusia tak tahu diri. Kau akan celaka nanti. Tapi aku yang baik hati memberi kau kesempatan untuk memikirkannya sekali lagi," kata suara Ki Ampuh yang masih saja tak mau memperlihatkan dirinya. "Tak ada yang perlu kupikirkan keparat. Tunjukkan rupamu. Kalau kau benar-benar jantan," bentak Sultan Mandiangin. "Oh, kau benar-benar ingin melihat aku?" tanya Ki Ampuh. "Jangan, Pak," pinta istri Sultan Mandiangin. "Oh, kau takut ya?" tanya Ki Ampuh pada perempuan setengah baya itu. "Ya, saya mohon pergi dari sini. Kami orang-orang tak berdosa," kata istri orang yang telah kalap itu.
Bagaimana Sultan Mandiangin? Aku beri kau satu pilihan. Kalau kau merasa sayang pada keponakanmu, berilah aku istrimu sebagai penukar. Ia juga masih cukup baik. Kau tentu selalu mengetahuinya, bukan? Dan babi hutan itu tertawa-tawa. Hati Sultan Mandiangin kian panas dan kini istrinya pun jadi marah. Babi hutan yang iblis meminta dirinya. Ini benar-benar keterlaluan. Pergi kau, bentak Sultan Mandiangin. Kau tak melihat aku, bagaimana kau suruh pergi? Hebat aku kan, melihat kalian tapi tak dilihat oleh kalian. Itu namanya sakti, dan itu baru satu dari sekian banyak ilmuku yang tak terlawan oleh kalian manusia biasa yang penuh kelemahan. Tapi kau pengecut, kau rupanya terlalu buruk dan hina untuk menampakkan dirimu, kata Sultan Mandiangin yang jadi semakin berani oleh kekalapannya. Rasa takut sudah hilang ditelan oleh rasa amarah dan benci. Pandai kau memanaskan hatiku. Aku bukan pengecut seperti yang kau katakan. Aku pendendam, kalau kalian mau tahu. Dan hari ini aku dendam pada kalian. Ini kalau kalian begitu ingin melihat diriku.